Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas antusias dan kehadirannya pada pertemuan kita pada malam hari ini. Teman-teman semua, perkenalkan saya Samsul Akbar. Saat ini alhamdulillah award LPDP yang berkuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan Rekayasa Pertambangan. Ya, saat ini saya bertindak sebagai MC sekaligus moderator kita pada agenda Forok Besi yang pertama ini. Teman-teman semua, seperti biasa alhamdulillah Forok Besi Mata Garuda Maluku Utara melaksanakan webinar sebagai persiapan kita semua untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP, terutama seleksi di tahap 2 ini. Kita berdoa mudah-mudahan di tahap 1 semua teman-teman yang hadir di sini bisa lulus seleksi tahap 1. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai acara kita, saya akan membacakan tata tertib kita yang secara singkat. Yang pertama, teman-teman harus bersedia menggunakan background yang sudah dikirim di kolom chat oleh panitia, terutama saat sesi dokumentasi nantinya. Nah, teman-teman peserta juga diharapkan untuk selalu memastikan mikrofonnya dalam kondisi mute atau nonaktif agar tidak mengganggu jalannya acara kita. Baik, adapun agenda kita pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars LPDP. Kemudian kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Mata Garuda Maluku Utara. Kemudian selanjutnya adalah sesi foto bersama dan selanjutnya ada penyampaian materi acara inti kita oleh Kak Abdan Maulana. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke acara kita. Marilah kita buka bersama acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars LPDP. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Bawa kepakan sayap sang Garuda, menjaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, nama tanah air Indonesia. Bila semangatmu, bukti hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, mencari bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, dari Indonesia. Majulah, semangatlah jaya. Baik, kita lanjut ke agenda kita selanjutnya. Marilah kita mendengarkan bersama-sama sepatah kata dari Ketua Mata Garuda Maluku Utara, Kakak Herawati Tiapon. Kepada Kak Hera, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kelimpahan rahmat dan rezeki dan kesempatannya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan pelatihan tes bakat skolastik yang perdana pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Herawati Tiapon, saya alumni LPDP luar negeri Boston University, PK 145 Pelangi Nusantara. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman sekalian, 100 lebih so far peserta kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang baru mengikuti seleksi LPDP, khususnya yang baru tahu Mata Garuda Maluku Utara dan Forok Besi. Jadi teman-teman seperti yang ada di virtual background teman-teman semuanya, Forok Besi adalah forum orientasi, konsultasi beasiswa dan studi lanjut. Dan ini merupakan salah satu forum yang dibentuk di bawah Mata Garuda Maluku Utara untuk mengakomodasi kebutuhan teman-teman pendaftar LPDP di seluruh Indonesia ketika seleksi LPDP dibuka. Dan kita sudah selama 3 tahun ini melakukan kegiatan Forok Besi, namun secara official baru dibentuk tahun lalu. Yang mana Forok Besi ini membuat kegiatan seperti sosialisasi beasiswa LPDP, pendampingan, pelatihan, tes bakat skolastik, sampai ke latihan dan wawancara. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus berlanjut, khususnya teman-teman yang baru saja mensubmit seleksi berkas administrasi kemarin, dan sambil menunggu pengumuman tanggal 14 nanti, semoga dengan pelatihan yang dibuat oleh Mata Garuda Maluku Utara dengan Forok Besi ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan tes bakat skolastik nanti. Dan juga diharapkan teman-teman bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dengan program-program yang ada di Mata Garuda Maluku Utara. Mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman yang persiapan, ikhtiar semuanya bisa lulus tes bakat skolastik hingga nanti lulus LPDP. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Kak Akbar. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Hera, terima kasih atas sambutannya. Itulah tadi sambutan dari Ketua Mata Garuda Maluku Utara, Kak Herawati Tiapon. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Kak Hera dan tim di Forok Besi, ada Kak Yani juga, selalu diberikan kesehatan agar terus memberikan informasi yang berguna bagi pendaftar
beasiswa LPDP. Oke, kita langsung ke agenda selanjutnya yaitu foto bersama. Nah, teman-teman peserta yang hadir di Zoom ini mohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background-nya yang udah disediakan panitia di kolom chat. Silakan teman-teman lihat virtual background-nya. Diganti bagi yang belum ganti, bagi yang belum bagi yang belum mengaktifkan kameranya dipersilakan mengaktifkan biar kita kelihatan lebih kece pada saat dokumentasi. Oke, kepada panitia yang bertugas silahkan diambil alih. Baik, makasih Kak Akbar. Ini semuanya ada 5 slide ya teman-teman. Saya mulai dari slide pertama. Boleh dinonaktifkan kameranya. Kalau virtual background-nya ternyata tidak bisa dipakai, boleh ya dinonaktifkan aja gitu daripada mukanya teman-teman nggak kelihatan kalau dipaksain ya. Senyum yang manis. Saya mulai dari yang pertama. 1, 2, 3. Yang berikut, slide kedua. Boleh siap-siap dulu. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Yang terakhir ya. 1, 2, 3. Makasih Kak Akbar. Oke, makasih Kak Yani dan teman-teman semua yang sudah bersemangat dalam sesi dokumentasinya. Oke, kita lanjut ke acara inti kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah kehadiran Kak Abdan Maulana yang nanti akan menjadi narasumber kita pada agenda webinar persiapan tes bakat skolastik yang pertama ini. Kita sapa dulu Kak Abdan. Halo Kak Abdan. Halo Kak Akbar. Halo, ya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang Kak Abdan posisinya di mana nih Kak? Sekarang saya sementara di Jogja, Kak. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya kira saya langsung saja, tak perlu berlama-lama. Kita langsung saja persilakan ke Kak Abdan untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Kak Abdan. Baik, terima kasih Kak Akbar atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin nanti video saya kayaknya agak patah-patah ya, soalnya setelah saya update Zoom saya ternyata dia seperti ini. Tadi sudah saya otak-atik bolak-balik pengaturan resolusi laptopnya, tapi tetap saja masih seperti ini. Jadi mungkin kemungkinan nanti saya lebih banyak off cam-nya. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi saya akan mencoba yang terbaik. Baik, saya akan coba share screen materi kita malam ini. Sudah kelihatan layarnya? Sudah Kak. Oh ya, izin Kak, saya ingin izin mengingatkan kepada peserta apabila ingin bertanya, ini kan nanti penjelasan Kak Abdan masing-masing setiap nomor, kalau ingin ditanya langsung saja. Bisa interaktif, silakan di kolom chat atau di raise hand setiap nomornya biar tidak kelupaan atau terlewat di pembahasan setiap nomor. Oke, Kak Abdan lanjut. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Kita malam ini kita memulai pelatihan tes bakat skolastik untuk sesi pertama ya, dengan materi sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan deret dan aritmatika. Sebelumnya ini adalah biografi singkat saya. Terima kasih. Nama saya Abdan Maulana Rawati Ihsan Haji. Saya asalnya dari Sanana.
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Asal kampus saya yaitu dari Universitas Patimura di Ambon. Saya lulusan tahun lalu 2022. Jurusan S1 saya itu Matematika Murni. Tujuan kampus S2 saya yaitu di ITB dengan prodi Magister Aktuaria. Di bawah saya sengaja sertakan akun Instagram dan TikTok saya, khusus untuk TikTok teman-teman. Jadi saya setelah lulus itu saya ditarik menjadi guru di MTS, mengampu TIK, dan juga saya sempat diminta juga untuk mengajar matematika peminatan di SMA Negeri 6 Kepulauan Sula. Jadi di TikTok saya itu saya ada beberapa video konten yang juga nanti terkait dengan materi kita malam ini juga. Jadi mungkin kalau merasa agak kurang penjelasannya bisa atau contohnya bisa lanjut ke TikTok saya, ada beberapa video yang menjelaskan tentang khususnya tentang aritmatika yang nanti akan kita sedikit bahas malam ini. Oke, jadi kita akan memulai untuk sesi pertama. Tapi sebelumnya itu TBS itu sebenarnya apa? TBS itu tes bakat skolastik ya, yang dimana adalah seleksi kedua setelah teman-teman nanti dinyatakan lulus seleksi administrasi. Jadi untuk tahap 1 tahun 2023 ini kan pengumuman administrasinya tanggal 14 Maret ya. Jadi setelah pengumuman administrasi, teman-teman itu mempunyai waktu kurang lebih 20-30 hari untuk mempersiapkan diri menuju TBS ini. Jadi untuk muatannya, itu yang pertama ada kemampuan verbal. Itu 23 soal dalam waktu 30 menit. Ini menurut pengalaman saya kemarin waktu saya tes. Nah, jadi yang diujikan dalam kemampuan verbal itu adalah ada sinonim, antonim, terus padanan kata, penalaran logis, dan penalaran analitis. Kemudian yang kedua ada kemampuan kuantitatif. Kemampuan kuantitatif itu dia terdiri dari 25 soal dalam waktu 40 menit. Dalam sesi kali ini, kemampuan yang diujikan meliputi deret angka dan huruf, aritmatika, aljabar, dan kecukupan data. Kemudian berikutnya, pemecahan masalah itu 12 soal dalam waktu 20 menit. Jadi pada sesi ini yang diujikan itu pemecahan masalah. Jadi misalnya ada wacana, gambar, tabel, grafik gitu. Jadi ada pertanyaan, kemudian kita menganalisis jawabannya itu dari wacana atau grafik, tabel atau gambar yang diberikan soal. Nah, itu secara singkat untuk TBS-nya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas deret angka. Jadi setiap soal merupakan deret atau seri yang belum selesai. Jadi jadi di deret ini kita akan diberikan beberapa angka, tapi angkanya itu dia kalau kita lihat sekilas dia tuh kayak tidak beraturan. Tapi sebenarnya di situ tugas kita adalah kita mempelajari, meneliti setiap deret untuk menetapkan urutannya. Jadi kita cari polanya. Sebenarnya itu tidak ada rumus khusus sih, rumus khusus terkait dengan pola yang nanti kita pakai, tapi itu tergantung kitanya. Maksudnya kitalah yang menganalisisnya. Ini dari angka pertama ke angka kedua kira-kira polanya membentuk apa. Jadi untuk triknya, pola bilangan itu dia dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengakaran, pengkuadratan atau gabungan ya dari operasi-operasi tersebut. Kemudian langkah awalnya itu kita mencari pola dari pola satu deret, dari memperhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Kemudian nanti kita tentukan apakah pola tersebut itu dia sesuai dengan angka yang berikutnya atau tidak. Kemudian yang ketiga, satu hal yang penting bahwa angka yang terdapat pada soal itu tidak boleh dihilangkan atau diabaikan. Jadi tidak boleh ya dilewati begitu.
Oke. Kalau kita lihat contoh untuk satu larik. Di sini kan contohnya katanya ini sudah satu larik ini. Jadi kita perlu untuk menganalisis hubungan antar satu angka ke angka berikutnya itu hubungannya apa. Misalnya angka pertama 18, kedua 9. Kira-kira hubungan antara 18 dan 9 ini bagaimana? Di sini bisa ada, kita punya dua pilihan sebenarnya. Ada dikurangi 9 atau ada juga dibagi dengan 2. Oke, kita lanjut dulu. Coba kita lihat dulu yang dikurangi 9. Kemudian kalau 9 ke 3, itu dia dikurangi 6. Dari sini mulai terlihat, means dikurangi 9, dikurangi 6. Jadi dia itu minusnya 3. Ya, dia terkurangi 3 antara 18 ke 9 itu dikurangi 9, min 9, 9 ke 3 itu dikurangi 3. Jadi sebenarnya pola ini kalau mau dilihat lebih lanjut, sebenarnya ini dia tidak masuk akal ya. Karena seharusnya kalau dari 3 ke 8 ini, dia angkanya bukan minus lagi, tapi dia sudah plus. Maka ini tidak masuk akal, berarti pola yang seperti ini kita tidak usah lanjutkan. Kita jangan membuang waktu. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan yang pola kedua? Dari bagi 18 ke 9 itu dibagi 2. Jadi kalau 18 saya hapus dulu yang ini. 18 ke 9 itu adalah dibagi 2. Terus hubungan antara 9 ke 3 itu kira-kira hubungannya seperti apa? Kalau kita lihat sekilas, ini dia adalah hubungan akar dari ya. Jadi akar dari 9 itu 3. Akar dari. Terus hubungan 3 ke 8 itu hubungannya itu adalah ditambah 5. Oke, kita sudah punya pola seperti ini. Kita cek lagi. Dari 8 ke 4 itu hubungannya itu bisa antara dikurangi 4 atau bisa dibagi 2. Tapi kita pilih bagi 2 supaya apa? Supaya dia sama dengan, dia kembali ke pola awal kita, yaitu dibagi 2. Karena dia sudah kembali ke pola awal kita, yaitu dibagi 2, maka tentu saja 4 ke 2 ini harus mengikuti pola yang ini, yaitu akar dari yang kedua ya. Setelah dibagi 2, jadi ada akar dari. Berarti akar dari 4 itu benar ya, akar dari 4 itu adalah 2. Maka yang berikutnya setelah akar dari 2 ke sini itu harus ditambah 5 supaya dia mengikuti pola dari awal ya. Berarti 2 ditambah 5 itu 7. Kemudian nanti kita balik lagi untuk angka berikutnya, dibagi 2 lagi. 7 dibagi 2 itu adalah 3,5 atau 3,5 atau 3/2 sama saja. Tapi untuk soal deret itu jarang menggunakan angka desimal, itu jarang. Lebih banyaknya bilangan bulat ataupun pecahan. Itu untuk satu lari. Untuk 2 lari, kita 2 lari kita misalnya dari 12, ini kita bisa ceknya, kita lompat 2 angka ya, dari 12, 1, 2. Angka kedua setelah 12 yaitu 9. Ini polanya itu dia dikurangi 3. Kita lihat ya. Terus kita uji lagi, apakah pola ini berlaku untuk angka kedua dari 9? Angka kedua dari 9 yaitu 6 ya. Berarti ini jarak antar 9 ke 6 itu hubungannya itu dikurangi 3 juga. Maka pola ini dia sekilas dia terlihat masuk akal ya, bisa digunakan. Maka untuk yang berikutnya, 2 angka setelah 6 polanya itu yaitu masih sama, yaitu dikurangi 3. Oke, 6 dikurangi 3 adalah 3. Kita cek lagi untuk yang 7 nih. 2 angka setelah 7 yaitu 10 ya. Ini polanya itu ditambah 3. Terus 2 angka setelah 10 yaitu 13.
ini juga ditambah 3. Terus maka 2 angka setelah angka 13 itu harusnya ditambah 3, yaitu 16. Jadi inilah polanya. Untuk yang ketiga, pola 3 lari, itu bisa dilihat kita, karena di sini contoh sudah bilang 3 lari, maka kita buat seperti yang sebelumnya untuk 1 lari dan 2 lari. Tapi teman-teman harus ingat, di soal nanti itu tidak bilang 2 lari, 1 lari, 3 lari, tidak ya. Tugas kita adalah untuk memecahkan dan mencari pola yang terbentuk. Nah, jadi misalnya ini 3 lari, 3 angka setelah angka 19 yaitu 23. Ini hubungannya ini ditambah 4. Kemudian 3 angka setelah 23 itu 27 ditambah 4. Terus 3 angka setelah 27 itu 31, ini juga ditambah 4. Oke. Kemudian kita balik dulu. Untuk sebentar saya ganti tintanya. Oke. Untuk 3 angka setelah 22 yaitu 19. Ini dikurangi 4 ya hubungannya. Terus 3 angka ini dikurangi 3. 3 angka setelah 19 itu 16 dikurangi 3. Dan 3 angka setelah 16 itu adalah 13. Ini dikurangi 3. Nah, kemudian pola berikutnya kita perhatikan angka ketiga yaitu 23 ini. Saya ganti ditanya lagi. 23, 3 angka setelah 23 itu adalah 23. 3 angka setelah 23 itu adalah 23. Jadi artinya polanya untuk 3 angka setelah angka ketiga pertama itu tetap dia tidak berubah. Jadi 23, 23, 23, 23. Jadi nanti ada yang pola seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kita harus pandai-pandai untuk melihat pola. Oke, sekarang yang ini untuk pertanyaan pertama, yang titik-titik pertama ini, kira-kira kita mau lanjutannya dari mana? Ya, karena ini kan tadi kita kerja 3 lari, maka kita hitung 3 lari ke belakang. 1, 2, 3. Dimulai dari yang ditanyakan ini ya, berarti di sini 1, 2, 3, berarti dari 31. Jadi karena tadi yang garis yang merah ini, dari 31 ini kan hubungannya ditambah 4 semua ya, maka yang di sini harusnya juga ditambah 4. Berarti 31 tambah 4 yaitu 34. Nah, kemudian berikutnya dari sini kita mau cari hubungannya. Berapa di sini? Berarti kita cari seperti yang tadi. 3 angka ke belakang dari sini, dihitung dari sini, dimulai dari sini. Berarti ini yang pertama, kedua, ketiga, 13. Berarti kita punya berapa di sini? 13. Di hubungannya adalah dikurang 3 ya. Berarti sini kita punya 13 kurang 3 itu 10. Nah, kemudian contoh berikutnya ini pola pengkuadratan. Ini contoh. Di sini teman-teman bisa lihat 5, 25, 125, 625. Ini kalau kita lihat sekilas ini adalah polanya itu dari 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, dan kemudian di sini adalah harusnya 5 pangkat 5 ya. Berapa hasilnya? 3.125. Gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya deret huruf. Deret huruf sebenarnya dia sama saja dengan deret angka tadi. Dia mirip, hampir mirip dengan deret angka sebelumnya, tapi dia tidak sepenuhnya sama. Nah, trik dari saya itu yang pertama,
ubahlah huruf ke dalam angka, tapi tidak selalu ya teman-teman. Ada beberapa soal itu yang bahkan walaupun kita tanpa merubah huruf ke dalam angka, itu kita sudah tahu polanya. Kemudian yang kedua, gunakan huruf kelipatan 5, atau di sini saya sebut huruf kunci untuk menentukan urutan huruf. Yaitu E, J, O, T, Y, E, J, O, T, Y. E ini huruf ke-5, J itu huruf ke-10, T 5, O 15, T 20, dan Y adalah 25. Jadi nanti gunakan huruf kelipatan 5 ini untuk menentukan urutan huruf yang lain supaya lebih mudah. Tapi tidak selamanya dirubah ya. Tidak harus sih. Karena ada beberapa soal yang tanpa merubah bentuknya pun kita bisa tahu polanya. Kita ada latihan beberapa soal. Silakan teman-teman. 2 soal pertama 2 menit lah. Kak Abdan, izin. Ya. Iya, ini sebelum lanjut ke soal selanjutnya ada pertanyaan tadi di kolom chat. Oh iya. Iya, ini ada dari oh iya, tadi ada koreksi tadi. Angka 23 ya, bukan 23, bukan 13. Setelah 13 itu angka 23 tadi. Kalau di Gimana? yang di penjelasan sebelumnya tadi, Kak Abdan. Izin Kak, boleh ya? Oh iya, silakan Kak Yani. Oh, Jadi ini 135. yang sesudah 13 itu sepertinya 23 Kak. Jadi hitung 3 ke belakang tuh dari 13. Jadi 13, 31, 23. Jadi ikut pola yang 23, 23. Oh iya. Iya, sorry. Makasih Kak. Oke, sip. Makasih Kak Yani. Ini ada pertanyaan dari Mas Abdurrahim ini, Kak Abdan. Oh iya. Apakah ada batasan maksimal 3 lari atau bisa lebih? Sebenarnya kayak yang saya sudah sampaikan sebelumnya itu tidak harus ya. Maksudnya dari kita yang mencari polanya, kita yang harus pandai-pandai untuk mencari polanya. Bisa bentuknya itu bahkan bisa polanya itu bisa yang 3 lari atau bisa yang bertingkat-tingkat bahkan. Jadi tidak harus ya. Oke, semoga menjawab. Ada lagi Kak? Semoga menjawab ya Mas Abdurrahim Akil. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin lanjut aja ke Abdan. Oh ya. Selanjutnya. Coba teman-teman ada untuk 2 nomor ini yang sudah dapat jawaban langsung aja. Kita mempercepat waktu ya. Nih di kolom chat ada 101 Kak Abdan. Oke. C dan C jawabannya. Ada yang lain C dan C C. dan C. Oke. Kita cek satu-satu ya. Oke. Di sini antara 6 dan 11 ini hubungannya yaitu ditambah 5 ya. Plus 5. Kemudian antara 11 dan 18 itu ditambah 7. Nah, di sini terus 18 ke 29 ini ditambah 11. Nah, kalau saya melihat ini dia mulai membentuk pola ini. Kita uji lagi untuk 29 ke 42 ini dia 13 ya, ditambah 13. Nah, jadi kalau saya melihat ini, oh dia dimulai dari ditambah 5, kemudian berikutnya untuk 2 angka pertama itu berikut dari 6 ke 11 ini dia ditambah 5. 11 angka kedua ke angka ketiga dia ditambah 7. Kemudian ketiga ke 4 ini dia ditambah 11. Artinya dari 5 ke 7 ini dia ditambah 2. 7 ke 11 ini dia ditambah 4.
kemudian 11 ke 13 ini dia tambah 2, maka yang berikutnya harus ditambah 4. 13 tambah 4, berarti di sini harusnya jadi 17. Maka dari 42 ke 59 ini ditambah 17. Terus mulai lagi nanti dari 17 ini berikutnya dia ditambah 2 lagi. Jadi 19. Maka 59 ke 78 ini kan ditambah 19 ini. Maka berikutnya harusnya dia ditambah 4. 19 tambah 4 yaitu 23. Maka hasil 23 tambah 78 itu 101. 101 ya. Oke, jadi jawaban yang benar A ya, Kak Abdan ya. Itu ya teman-teman. Oke. Untuk nomor berikut. Kita lihat. Ini kalau kita lihat, kita mulai satu lari. Kalau satu lari kita tidak dapat pola, coba 2. Kalau 2 pun tidak dapat pola, coba yang ketiga, gitu ya. Oke. Tapi kalau di sini kalau yang penting teman-teman itu sering berlatih saja. Kalau sudah sering berlatih ini tanpa mencoba 1 lari, 2 lari, 3 lari, itu sebenarnya itu langsung ketahuan. Saat lihat soal itu langsung ketahuan. Misalnya kalau saya lihat di sini 7, dia ke 9 ini dia ditambah 2. Dia 7 3 angka setelah 7 9 ya, 1 2 3. Terus 3 angka setelah 9 itu 11, dia ditambah 2 juga. Terus 3 angka setelah 11 itu adalah 13, ditambah 2 juga. Terus 3 angka setelah 13 yaitu harusnya dia di sini posisinya. Yang kosong ini ditambah 2, maka hasilnya itu 15. Oke. Berarti option A dan option B ini sudah salah ini. Oke, sekarang kita cari untuk yang berikut. 2. Mulai dari sini ya. Karena pola pertama dari kita dapat yang 3 lari, kita lakukan hal yang sama. Tapi dia tidak selamanya yang pola pertama 3 lari, kemudian kedua harus 3 lari juga, tapi dia tidak selamanya begitu teman-teman, tapi kemungkinannya dia begitu. Dia kemungkinannya dia juga akan sama polanya. Kak Abdan, ini ada pertanyaan, kenapa langsung 3 lari? Boleh diulang nggak? Itu kan tadi saya bilang, kalau teman-teman sudah sering-sering latihan, sebenarnya itu tidak harus coba 1 lari, 2 lari, begitu. Satu-satu dia harus dicoba satu-satu. Itu membuang waktu sekali. Maka sebenarnya inti dari materi ini adalah yang penting teman-teman sering-sering latihan. Kalau sudah sering latihan, itu lihat soalnya itu langsung bisa tahu, oh ternyata pola ini yang nanti dipakai, pola ini yang nanti dipakai. Itu ya teman-teman. Jadi kenapa langsung 3 lari? Karena untuk mempercepat waktu saja. Kalau kita coba 1 lari, 2 lari, kan sayang juga kalau kita sudah bisa melihat polanya sejak awal lihat soal, terus kita masih ragu, terus kita uji coba dulu satu persatu, itu kan maka membuang waktu. Itu ya. Kita lanjut. Untuk 2, 3 angka setelah 2 yaitu 3 ini hubungannya itu dia ditambah 1. Kemudian 3 ke 4, 3 angka setelah 3 itu ditambah 1 juga. Terus 4 ke 5 ditambah 1. Terus 5 ke ini yang kita 3 angka setelah 5 itu adalah yang kita cari ini. Yaitu ditambah 1 harusnya. Jadi 5 tambah 1 itu 6. Maka jawabannya ini Charlie, C. Oke teman-teman. Kita lanjut. Masih ada nih. Oh ya. Coba teman-teman lihat ini kira-kira jawabannya 2 nomor ini. Oke, silahkan teman-teman. Bisa di kolom chat langsung jawabannya. Kak, kalau aku lihat kayaknya kalau 3 lari, kalau angkanya panjang kayaknya 3 lari. Tidak selamanya seperti itu ya. Oke, kalau sudah dapat jawaban bisa di kolom chat. Ayo, yang duluan
Tadi ada yang bilang terlalu cepat, Kapdan. Mungkin Terlalu di, cepat, iya, agak di ini saya kurang. kebiasaan orang timur ya. Nah, Sudah ini ada yang jawab nih, Kapdan. Eh, min 13. Oke, ya, C, B, C, B. Oke, C, kita B, cek ya. B. Untuk nomor yang ini, kira-kira antara 1 dan 4 dan 1 ini hubungannya apa? Dikurangi 3 ya. Terus 1 dan 2 ini ditambah 1. Terus 2 ke min 1 ini dikurang 2. Ini dia tidak membentuk pola apa-apa nih. Dia tidak membentuk pola nih. Jadi untuk satu larik bisa kita abaikan. Kita coba 2 larik. 4 ke 2. Ini hubungannya itu dia dikurangi 2 ya. Terus kemudian angka kedua setelah angka 2 yaitu minus 2, ini dia dikurangi 4. Dari angka kedua dari minus 2 itu adalah min 10, ini dia dikurangi 8. Ditambah min 8 maksudnya, seperti itu. Nah, jadi ini dia kayaknya membentuk pola ini. Bilangan genap yang dikurangi yang negatif. Min 2, min 4, min 8. Oke, coba kita cari yang dari angka 1, angka kedua ini yaitu angka 1. Angka kedua setelah angka 1 itu min 1, ini dia dikurangi 2. Kemudian angka kedua dari min 1 itu min 5. Ini juga dia dikurangi 4 ya. Ditambah min 4 maksudnya. Nah, kemudian dari min 5, dia seharusnya dia menempati yang kosong ini, karena dia yang kosong ini adalah angka kedua setelah min 5. Seharusnya di sini dia juga ditambah dengan negatif 8. Berapa min 5 ditambah min 8? Itu min 13. Jawabannya Charlie ya. Oke, benar ya Charlie jawabannya. Untuk yang berikutnya, ini tadi ada yang sudah jawab ini. Jawabannya berapa? C Ada ya? yang jawab B, Kapdan. B, B, B. Oke. Iya, B semua rata-rata. Ada yang jawab C nih terakhir. Oke. Kalau saya ini membentuk pola apa nih teman-teman? Jadi ini saya sengaja angkat soal ini karena saya ingin mau menunjukkan bahwa tidak semua pola itu bisa ditemukan dalam larik-larik ya. Contohnya ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini pola ini itu dia disebut, koreksi saya kalau saya salah ya. Ini dia disebut dengan barisan bilangan Fibonacci. Di mana kita punya 2 angka pertama ini, 4 dan 7. Kemudian angka kedua dijumlahkan yang angka pertama menghasilkan angka ketiga. Angka ketiga dijumlahkan dengan angka yang sebelumnya, itu menghasilkan angka berikutnya. Terus sampai selesai. Maka yang akan mengisi titik-titik sini adalah 18 ditambah 29. Angka belakang dijumlahkan dengan angka depan. Berapa 18 tambah 29? 47 ya. Berarti jawabannya B ya, Kapdan. Jawabannya bravo, 47. Benar ya, 47. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kapdan, ini ada Ada. yang belum nemu pola dari nomor 3 yang bagian kiri. Oh, bagian kiri, Boleh oke. diulang nggak pola-polanya? Mungkin disingkat aja. Nomor yang ketiga ini kan tadi kita coba dengan 1 larik, ternyata dia tidak membentuk pola. Kita coba yang dengan 2 larik. Kita mulai dari angka 4 yang pertama. 4 ke 2 hubungannya itu dia dikurangi 2 ya. Oke. Terus kemudian 2 ke min 2 itu dia dikurangi min 4 ditambah minus 4 maksudnya. Terus dari 2 ke min 2 ke min 10 itu dia ditambahkan dengan minus 8. Nah, ini dia mulai bentuk pola nih. Kita coba yang untuk kedua.
dari 1, angka keduanya 1 ke min 1 karena dia 2 lari, itu hubungannya itu adalah ditambah dengan min 2. Terus dari 1 min 1 ke min 5 itu ditambahkan dengan minus 4. Terus dari min 5 ke angka yang di sini yang kita mau isi nih, yang titik-titik ini karena 2 lari ya. Jadi min 5, angka kedua setelah min 5 adalah angka yang kita mau cari, yang ditanyakan ini. Jadi min 5 ditambah dengan min 8. Supaya apa? Supaya dia sama karena dia 2 lari ini. Jadi min 5 ditambah min 8 yaitu adalah minus 13. Ada lagi Kak Akbar? Oke, itu ada yang mudah-mudahan yang tadi selesai ya, pola nomor 3 tuh. Ini selanjutnya pertanyaan tentang Fibonacci. Oh iya, angka Fibonacci itu teman-teman, dia itu misalnya gini, saya punya angka 1, 2 angka pertama ya, 1, 1. Nah, untuk angka berikutnya itu angka yang belakang dijumlahkan dengan angka depan 2. Terus berikutnya lagi ya angka belakang dijumlahkan depan 3. Berikutnya lagi 5, 8, 13 dan seterusnya. Jadi belakang ditambah depan, belakang tambah depan, belakang tambah depan. Jadi ada juga yang pola yang membentuk seperti itu teman-teman. Jadi tidak selamanya dia tuh polanya dalam larik ya. Ada dia Fibonacci, bahkan dia ada juga dalam bilangan Pascal gitu ya. Jadi nanti saran saya itu teman-teman perbanyak latihan aja supaya dapat melihat dengan cepat bentuk pola apa yang di soal ini. Oke, mudah-mudahan menjawab ya yang tadi bertanya tentang Fibonacci. Belakang tambah depan ya sederhananya ya, Kapdan. Ya. Oke, kita Terus, lanjut oke, ya. tadi ada yang nomor 3 tuh ada yang punya pola lain nih, minus 3 tambah 1, minus 3 tambah 1. Kayaknya bisa juga ya Kapdan ya. Iya. Minus 3 tambah 1. Sebenarnya kayak saya bilang sebelumnya tadi, itu polanya itu tergantung teman-teman yang dapat sih, yang temukan polanya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Oke. Deret huruf. Coba teman-teman, ini 2 menit aja untuk 5 nomor ini. Kita mempersingkat waktu. Oke, silakan teman-teman 2 menit. Ini dijawabnya dari kiri Ya. atas bawah langsung aja gimana? Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Anggap begitulah. Oke, langsung teman-teman. Di kolom chat ya jawabannya. Ya. Boleh ya, untuk minus dikali 2, oke boleh. Minus dikali 2 kasih boleh ya, boleh. Tapi makanya saya bilang, tergantung bagaimana teman-teman melihat pola itu. Kalau menurut saya tadi seperti itu, tapi kalau menurut teman-teman dengan minus selama polanya jalan, itu tidak apa-apa sebenarnya. Benar ya? Oke, thank you. Oke, yang ini. Ada yang sudah jawab nomor 1 nih, Kapdan. B. Nomor 1, B. Oke, T. 1B, 2C. Nah, rata-rata B semua nih nomor 1. Oke, kita coba ya. Nomor 1, A, G, titik-titik, S, titik-titik. Nah, A ke G, A itu huruf ke-1 ya, kemudian G itu huruf ke, saya hapus ini dulu. D, H, I, J. G huruf 7 ya, 7. 7 ya. Berarti antara A ke G ini dia itu ditambah 6. Itu kan? Maka kalau soalnya seperti ini, langsung saja kita harusnya yang dikosongkan ini juga ditambah 6. Terus setelahnya pasti angka ya, huruf yang kosong ini kalau ditambah 6 itu harus dapat huruf S. Kemudian nanti ditambah 6 lagi harus mendapat yang kita cari nih. Coba kita coba ya. Angka ke-6 setelah huruf ke-6 setelah huruf G itu adalah huruf kita dari G, H, I, J, K, L, M ya.
berarti di sini M. Ya sudah, karena yang di option yang mengandung huruf M itu hanya di option B, ya yang di depan hanya option B, ya sudah. Ini yang benar. Kemudian huruf ke-6 setelah huruf M itu adalah huruf S. Coba kita hitung dari M, N, O, P, Q, R, S. 6 ya. Kemudian huruf ke-6 setelah huruf S, yaitu T, U, V, W, X, Y ya. Berarti benar. Untuk nomor 1 jawabannya adalah bravo. Oke. Oke. Untuk nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini sebenarnya kalau kita lihat, itu kita tidak perlu merubah dia ke angka juga sebenarnya, tidak perlu. Lihat nih bentuknya seperti ini. Untuk nomor 2, GHI, ini dia berurutan ya, huruf G, huruf H, huruf I. Kemudian MN. JKL berurutan, kemudian MN. Artinya setiap 3 huruf yang berurutan di tengah-tengah setelahnya itu ada 2 huruf MN yang selalu tidak berubah. Iya kan? GHI, JKL itu kan 3 huruf yang berurutan. Setiap 3 huruf yang berurutan tidak ada huruf MN yang tetap tidak berubah. Maka seharusnya di sini 2 huruf berikutnya itu huruf setelah L, yaitu MN. Berarti Charlie ya, benar. Itu ya teman-teman. Untuk nomor 3. Nomor 3 ada yang jawab B, Kak Abdan. B. Oke, kita lihat sama-sama ya. A, B, C berurutan, F, E, D. Dia berurutan D, E, F, tapi sengaja dibalik ini. Terbalik. Jadi 3 huruf. Sebenarnya dia hurufnya semua berurutan, tapi setelah 3 huruf pertama, 3 huruf berikutnya itu dia terbalik. Jadi sebenarnya A, B, C, D, E, F, D, E, F itu dibalik menjadi F, E, D. Gitu ya. Kemudian nanti dia lanjut masih berurutan lagi. H, I, G, H, I. Kemudian nanti dia jadi lagi terbalik. L, K, J. Ya, ini terbalik. Kemudian dia lanjut dari M. Berikutnya pastinya N dan O. Oke. Bravo jawabannya. Nah, Oke. terus yang nomor 4. Nomor 4 ada yang jawab C, Kak Abdan. C ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang B, Ada yang M B. dan U. Oke. Nomor 4 ini untuk sejenak kita polanya seperti apa ya? Karena ini mulai agak sedikit rancu ya. Jadi kalau seperti itu teman-teman, kalau beda dengan nomor 2 dan 3, kalau yang tanpa merubah ke huruf pun kita bisa melihat polanya. Untuk nomor 4 ini, kalau seperti ini, coba teman-teman rubah saja ke huruf. 1, 1, 2, 3, 5, H, huruf ke berapa? Ke 8 ya? 8. Nah ini dia membentuk apa nih polanya? Fibonacci ya, yang sebelumnya tadi. Jadi 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 3, 8. Gitu ya. Maka berikutnya ini 8 ditambah 5 itu 13. Berarti angka ke-13. Angka ke-13 berarti apa ya? J, K, L, M. Berarti angka ke-13 itu adalah huruf ke-13 itu adalah huruf M. Berarti option C dan D itu sudah pasti salah. Terus balik lagi 13 ditambah 8 21. Huruf ke-21 itu huruf apa? V ya. Maka ini jawabannya. Jawabannya A ya berarti. Oke. M dan V. Oke. Untuk nomor 5. Nomor 5 ada yang jawab C, ada yang jawab B. C. Oke. Oke, nomor 5 seperti, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, saya ingatkan lagi kalau pola hurufnya teman-teman lihat kayak
kayak tidak masuk akal ya. Coba saja dirubah ke angka. Ini kan 1 ya. D ini 4, I ini 9, P ini adalah 16, huruf ke-16. Kira-kira pola apa ini? Ini pola ini, dia membentuk bilangan kuadrat ya teman-teman. 1 pangkat 2, 4 pangkat 2, 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Nah, dan di sini harusnya adalah 5 pangkat 2 yang berikutnya. 5 pangkat 2, 25. Huruf ke-25 itu adalah huruf Y. Jadi jawabannya adalah Charlie, Y ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini ada yang huruf ke-21 katanya U. Ya. Iya. R, S, T. Oh iya, sorry. Maaf. T setelah T, U. Oh ya, maaf. Oh, berarti B ya, benar ya. Terima kasih Jawabannya B. untuk koreksinya. Iya, makasih untuk Oke. koreksinya. Sorry ya, saya juga manusia. Oke, sampai di sini belum ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Iya, belum ya? teman-teman kalau ada pertanyaan langsung raise hand atau di kolom chat. Belum ya? Oke. Kita lanjut. Berikutnya aritmatika. Jadi pada bagian kali ini peserta nanti dihadapkan dengan soal hitungan sederhana yang melibatkan operasi hitung. Ya. Jadi setidak-tidaknya operasi hitung dasar itu teman-teman sudah familiar dengan hal itu. Oke, kita langsung aja latihan ya supaya langsung menerapkannya. Oke, untuk ini nomor 1 seperti biasa. Oke, langsung teman-teman bisa Nomor 1, jawab. 2, 3. Ini berapa ya? 20 detik terlalu lama ini. 10 detik bisa ini kok. Yang enak itu soal aritmatika ini, jujur teman-teman, yang lebih mudah ini aritmatikanya. Deretnya tadi kita masih berotak-atik dengan mencari polanya, tapi kalau aritmatika ini dia lebih mudah. Sudah? Untuk nomor 1 sudah? Oh iya, info untuk rekaman nanti kita upload di YouTube Forum Besi ya, kalau nggak salah ya. Forum Besi Mata Garuda. Nanti di Instagram ada juga infonya, ada linknya gitu. Oke. Oke, nomor 1 ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, kita Silakan kalau sama ada. ya. Ini kan nomor 1 kan minus 2011 ditambah minus 2009 ditambah minus 2007 ditambah dan seterusnya hingga sampai ditambah 2011 ditambah 2013 ditambah 2012 ditambah 2017. Roti. Wih, gambar apa yang? Oke, teman-teman lihat ini, kalau ini kan selesaikan kita coret. Min 2011 ditambah 2011 ini kan 0 ya, habis. Kemudian yang termasuk di sini dan seterusnya ini juga termasuk ada min 2009, min 2007, karena pastinya di sini itu ada plus 2009 dan plus 2007. Jadi sisa angka yang di antara itu semuanya pasti 0. Jadi yang kita tersisa itu hanya ini saja. 2013, 2015, 2017. Ya sudah, kita jumlahkan ini aja. 2013 ditambah 2015 ditambah 2017. Kita langsung lihat delta jawabannya. 2 tambah 2 tambah 2 kan 6 ya. Ya sudah, 2000 tambah 2000 tambah 2000 ya 6000. Yang opsinya yang mengandung 6000 hanya opsi D, delta. Jadi kita tidak perlu membuang waktu banyak untuk mencari tahu, begitu teman-teman. Oke. Oke, jawaban yang benar D ya, teman-teman ya. Ini ada yang jawab A, ada yang jawab C. C itu nomor 2 ya. Oke, nomor 1 delta ya teman-teman.
Untuk nomor 2 ini. Ini Oh, nah, Kak Abdan, sorry Ya. ada potong. Ada pertanyaan ternyata Ada untuk nomor pertanyaan. 1. oke. Bisa diulang Kak Kenapa yang nomor 2009 dan 2007 bisa langsung dicoret? Karena ini, Kak. ah, Ini kan ada ditambah titik-titik, ini artinya dan seterusnya sampai 2011. Maka di sini kan pasti termasuk juga sebelum 2011 itu ada 2000 positif 2009 dan juga positif 2007 ya. Karena ini penjumlahan dan pengurangan dan minus ini. Kalau ini kan min 2009 ditambah 2009 kan 0. Min 2007 ditambah 2007 kan 0 juga. Jadi di antara 2007 sampai 2011 sudah dipastikan di antara minus 2007 dan positif 2011 itu sudah dipastikan angkanya pasti 0. Maka yang kita tersisa itu hanya 2013, 2015, dan 2017. Dan dimana kalau kita jumlahkan ketiganya, itu dapatnya 6.045. Gitu ya, Kak. Oke, untuk nomor 2. Kalau ini 30 detik bisa selesai nih, Kak. Oke, untuk nomor 2, coba untuk lebih enaknya kita kasih kurung dulu. Kan aturannya itu dalam operasi hitung itu kan pembagian perkalian, kemudian nanti baru penjumlahan dan pengurangan, ya kan? Jadi ini kita kasih kurung dulu. Oke. Kira-kira saat melihat seperti ini, apakah ada satu bentuk operasi hitung yang muncul di benak teman-teman sekalian? Oke, A tambah B di kuadrat. Oke, benar ya. Jadi ini ingat teman-teman, ini sifat salah satu sifat operasi hitung itu A ditambah B. Kalau kita kuadratkan, itu hasilnya itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah ini sama ya. Yang ini itu dia sama dengan soal ini. Di mana kita bisa menganggap A-nya itu ada 397 dan B itu 104. Boleh ya? Oke. Jadi yang di sini bentuk soal ini kita transfer ke bentuk awalnya tadi yang A tambah B dikuadratkan. Jadi kita buat begini dulu untuk lebih mudah ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman mau kerjakan dengan manual bisa, sangat bisa. Yaitu pertama teman-teman kalikan dulu 397 dikali 397, terus dijumlahkan dengan 104 dikali 104, terus nanti dijumlahkan lagi dengan 2 dikali 397 dikali 104. Tapi teman-teman kalau cara itu lama. Itu akan memakan waktu itu paling cepat menurut saya itu 2,5 menit. Nah, jadi ini cara cepatnya, ini 30 detik selesai. Jadi kita bawa ke bentuk ini dulu, 397 ditambah 104 dikuadratkan. Oke, salah satu operasi dalam matematika, operasi dasar matematika itu adalah bahwa apabila ada operasi hitung dan di dalamnya dia berada dalam tanda kurung, maka selesaikan dulu yang di dalam kurung itu. Jadi kita selesaikan dulu dalam kurung ini. Jadi 397 ditambah 104 itu adalah berapa? 501 ya. 501 kuadrat. Oke. 501 kuadrat ini saya pindahkan di atas sini ya. Ini kan bisa kita jabarkan 500 ditambah 1 kuadrat. Ya kan? Oke. Jadi setelah dari sini kemudian nanti kita akan menggunakan ini. Kita kembalikan dalam bentuk sini. A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Maka A-nya itu 500, berarti 500 kuadrat tambah 2 dikali A dikali B, yaitu 2 dikali 500 dikali 1 ditambah B kuadrat, yaitu 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. Oke, 500 kuadrat ini adalah 250.000
ditambah 2 dikali 500 dikali 1 itu 1000, ditambah 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi 250.000 ditambah 1000 ditambah 1. Hasilnya adalah 251.001. Jangan lupa 1 ini satuannya. Jadi ini hasilnya 251.001. C ya jawabannya. Jawaban yang benar C ya. Oke, teman-teman. Oke, sekarang untuk nomor 3. Kalau Kalau 3 C juga nih ada yang jawab. Kablan. C. Kalau ini 2 detik selesai. Kalau saya ya, ini jangan 2 deh, 1 deh, 1 detik. Kalau teman-teman mau kerjakan manual, misalnya gini, bilangan yang paling mendekati hasil bagi 599 dan 19 adalah, maka teman-teman kalau kerja manual ya, itu 599 dibagi 19. Itu kurang lebih membutuhkan waktu, kalau ini 10 detik lah, atau 20 detik. Tapi kalau saya, itu langsung saja. 1 detik, 2 detik selesai. Ya sudah, caranya gimana? 599 dan 19 ini masing-masing kita tambahkan 1. Kita tambahkan dengan 1. 599 itu jadi 600. Dan 19 itu jadi 20. Ya 600 dibagi 20 yaitu 30, selesai. Itu ya. Walaupun teman-teman mau kerjakan manual 599 dibagi 19 ini hasilnya itu 31, sekian. Tapi yang ditanya itu yang mendekati hasilnya berapa ya? 30. 31 kan paling dekat dengan 30. Jadi cari jawabannya. Ya teman-teman. Oke. Kablan ada pertanyaan tuh yang sebelumnya kayaknya. Masih bingung dengan nilai banyak. Nilai B-nya. Tadi kan sudah dicari nilai A 501. Tidak 501 itu bukan A. Itu 501 itu kita kan awalnya kan kita dalam bentuk A tambah B dikuadratkan. Itu kan di dalam kurung ya, itu kan posisinya dalam kurung. Kalau angkanya sudah dalam kurung sudah diketahui, maka yang tadi saya bilang aturannya kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 397 ditambah 104 itu hasilnya adalah 501, dan 501 itu bukan B, bukan A atau B, tapi nanti untuk permudah kita balikan lagi ke bentuk supaya dia jadi dalam bentuk A kuadrat tambah 2AB tambah B pangkat 2, itu dari 501 ini kita jabarkan dia menjadi 500 tambah 1. Kan sama kan, 501 itu kan sama dengan 500 tambah 1 kan. Jadi kita anggap A ini adalah 500 dan B-nya itu adalah 1. Gitu ya. Oke. Masih ada? Gimana Mbak Maria? Mbak Maria masih ada ini? Oh, oke. Oke. Makasih. Oke, siap. Sama-sama. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Kak Akbar, kalau waktu sudah ini ingatkan ya, jangan sampai. Oke, siap. Oke, coba nomor 345. Oke. Ini 30 detik bisa ini. Terus ini 5 detik bisa ini. Nah, ini 1 menit lah. Oke, nomor 1. Sudah dapat jawabannya? Nomor 3, nomor 3. Nomor 4, sorry. Tadi kan 3 nomor, sebelumnya 3 nomor. Ya, nomor 4 sekarang. Oh iya, nomor 4. Kita cari sama-sama. Spare 2 dikurang spare 3 dikalikan 2/3 ditambah kurung siku, buka kurung, 2/3 dikurang spare 2 dibagi spare 6. Oke. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, di dalam kerjakan yang lebih dahulu itu di dalam kurung. Oke. Jadi kemudian yang di sini kita tulis per 2 kurang. Yang ini kita bisa langsung kerja ini karena aturannya tadi perkalian dan pembagian itu dia yang lebih dulu kemudian menyusul pengurangan penjumlahan. Jadi untuk perkalian yang di luar kurung ini langsung bisa kita sekali jalan sama-sama dengan yang di dalam kurung ini. Jadi kalau untuk perkalian pecahan itu kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut.
Jadi 1 kali 2 itu 2, 2 dikali 3 itu 9. Kemudian ditambah, jangan lupa kurungnya, karena kita belum mengoperasikan di dalam, kita belum selesaikan di dalam kurungnya. Oke, 2/3 kurang 1/2. Ini kita samakan penyebutnya dulu ya. Jadi untuk menyamakan penyebut, caranya itu teman-teman tinggal saja kalikan penyebutnya 3 kali 2, 6. Kemudian penyebut dan pembilang dikali silang. Kali silang ini. Oke, 2 kali 2, 4. Kurang, karena tandanya sini kurang, 3 dikali 1, 3. Oke, saya sekali jalan dengan yang di luar ya. Ingat teman-teman, kalau pembagian pecahan, kalau misalnya pecahan A dibagi pecahan B, maka aturannya itu tanda bagi berubah tanda kali, dan pembilang dan penyebutnya itu tukar tempat. Jadi di sini tanda bagi ini, dia berubah jadi tanda kali, dan 1/6 ini, di mana pembilangnya 1, penyebutnya 6, ini dia tukar tempat, tukar posisi, jadinya itu 6. Karena pembilangnya jadi 6, penyebutnya jadi 1. 6/1. 6/1 itu adalah 6 ya. Oke. Nah, karena ini perkalian, maka 6 yang di sini dan 6 yang sebagai pembilang dan penyebut bisa kita coret karena dia perkalian. Karena ini itu sama saja dengan 4 kurang 3, 1 ya. 1 dikali 6 dibagi 6. 1 kali 6 bagi 6 ya tetap 1. Jadi 4 kurang 3 ini hasilnya kan 1. Oke, kita lanjut dulu. 1/2 kurang 2/9 ditambah 1. Oke. Boleh nih teman-teman mau kerjakan pengurangan dulu atau penyumblangan dulu boleh. Nah, kita selesaikan untuk pengurangannya, pecahannya dulu ya. 1/2 dikurangi 2/9. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya dikalikan 2 kali 9, 18. 18. Kemudian penyebut dan pembilangnya itu dikali silang. 9 kali 1, 9, dikurang 2 kali 2, 4. Kemudian jangan lupa ada tambah 1. 9 kurang 4 itu 5. Per 18 penyebutnya ditambah 1. 5 per 18 tambah 1. Jadi caranya itu gini, teman-teman. Kalau bilangan pecahan terus dijumlahkan atau dikurangi dengan sebuah bilangan yang bukan pecahan, maka penyebutnya tidak berubah ya, tetap 18. Kemudian penyebut dikali bilangan yang di sini 18 dikali 1, kemudian ditambah pembilang. 18 dikali 1, kemudian ditambah pembilang. 18 kali 1, 18, ditambah 5, 23. Maka hasilnya itu adalah bravo. Oke, sampai sini saya cek apa pertanyaan. Oke, jawabannya rata-rata B ya, Gabran ya. Ya. Apakah soal-soal komparasi sudah pasti tidak keluar saat TBS komparasi? Maksudnya gimana? Maksudnya Kak Regita komparasi ini saya kurang nangkap soalnya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Iya, lanjut dulu mungkin Oke. nanti kita tunggu penjelasan Nilai ulang dari 7%, nilai 7 merupakan 30% dari bilangan berapa? Jadi bilangan berapa nih? Maksudnya nilai 7 itu 30% dari bilangan berapa? Jadi bisa kita tuliskan 35% dari sebuah bilangan yang belum kita tahu. Misalnya kita andaikan bilangan itu Y. Jadi 30% dari Y artinya 35% dikali Y itu sama dengan 7. Oke. Jadi 35% itu kan 35/100 ya. Dari Y dikali Y itu sama dengan 7. Kayaknya saya pindah saja di atas. Oke. Di ruas kiri ini harus kita buat ruas kiri itu hanya mengandung Y saja kan. Di sini kan ada 35/100 dikali Y, tapi kita membuat di ruas kiri itu hanya Y saja, tidak ada 35/100. Kita dalam kata lain kita mau menghilangkan 35/100 dari ruas kiri ini. Caranya gimana? Kedua ruas kita kalikan dengan 100/35. Kenapa?
Supaya kalau 100/35 ini kita kalikan di ruas kiri, yaitu kalau ada yang ada 35/100, itu hasilnya 1. Dan 1 dikali Y itu adalah Y. Maka sama dengan 7 dikalikan dengan 100/35. Oke, 7 ini pembilang ya. Ini kan ada per satunya nih, tapi tidak pernah, kalau per satu itu dia tidak pernah ditulis. Jadi, dan 35 ini adalah penyebutnya. Dan kebetulan 75 itu adalah kelipatan dari 35 adalah kelipatan dari 75, maka ini bisa 35 kan habis dibagi 7 ya. Berarti di sini tersisa 5, di sini tersisa 1. 1 dikali 100 dibagi 5. Maka Y sama dengan 100 bagi 5. 20. Oke, saya cek dulu. Oke, bravo Ada ya. pertanyaan? Rata-rata jawabannya bravo nih, Kak Abdan. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 6. Ini untuk nomor terakhir untuk malam ini. Dan nanti yang berikutnya nanti kita lanjutkan besok malam ya, Kak. Akbar masih ada jadwal. Iya, ada lagi besok malam ya, pembahasan selanjutnya. besok malam kan tentang aljabar ya, tapi sebelum aljabar besok malam kita masih ada 5 soal lagi untuk aritmatika. Oke, kita selesaikan yang ini aja dulu. Q per 12,5%. Sorry. Saya langsung saja. Nah, ini teman-teman, ini untuk mencari nilai Q, caranya yaitu kalikan silang ini. Kalikan silang, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut, maka yang dari sini kita dapatnya Q kali Q itu adalah Q pangkat 2. Ya kan, Q kali Q pangkat 2 kan? Sama dengan 32 dikali 12,5% atau 12,5 per 100. Oke. Sekarang untuk karena 32 dan 100 ini, 32 ini kan dia sebagai pembilang. Mirip dia, kasus yang Y tadi sebelumnya, soal sebelumnya. Maka dan 30 dan 100 ini dia sama-sama kelipatan bilangan genap. Jadi kita bisa sederhanakan ini. Jadi misalnya kita bagi dengan 4. Jadi untuk 30 dan 100 ya, sama-sama kita bagi 4, maka 32 di sini dia akan jadi 8, dan 100 ini dia akan jadi 25. Oke, jadi nanti kita punya 8 dikali 12,5 dibagi 25. 8 dikali Q kuadrat, saya lihat ini. 8 dikali 12,5 itu adalah 100 ya. Mohon maaf ya teman-teman. 100 ya. 100 dibagi dengan 25. Itu adalah Q kuadrat tadi. Oke. Jadi Q kuadrat sama dengan 100 dibagi 25 itu adalah 4. Maka nilai Q-nya itu adalah plus minus 2 ya, tapi yang di sini kan hanya ada positif 2, maka hasilnya itu adalah 2. Sebenarnya plus minus 2 sih. Kenapa? Karena kalau negatif 2 dipangkatkan 2 juga hasilnya 4, dan 2 dipangkatkan positif 2 dipangkatkan 2 hasilnya juga 4. Tapi kita menyesuaikan permintaan optionnya. Di sini kan hanya positif 2, maka jawabannya itu adalah 2. Oke. Sebelum kita ke yang raise hand, ini ada yang minta diulang nih, Kak Abdan. Untuk nomor 3 mungkin ya. Nomor berapa, Kak Maria, yang mau diulang? Kak Maria yang mau diulang nih nomor yang terakhir ya, atau gimana?
terakhir yang barusan ini Kak. Saya juga Oke. bingung. Oh, yang Jadi barusan. untuk yang ini, kalau soalnya seperti ini, Ki per 12,5% sama dengan 32 per Ki. Untuk mencari nilai Ki itu langkah pertama kita kalikan silang dulu. Seperti pecahan tadi, tapi bedanya sini dia tandanya itu sama dengan. Jadi Ki dikali Ki itu Ki pangkat 2 sama dengan 12,5% dikali 32. Jadi untuk 32 ini, tadi saya lihatin dulu nih, baru di atas. Oke. 32 ini kan dia ini kan pembilang ya. Kan penyebutnya ini kan 1 tapi tidak pernah ditulis. Dan di sini kan 100 ini kan dia itu sebagai penyebut. Jadi antara 8 dan 100 ini bisa kita sederhanakan karena dia itu sama-sama bilangan kelipatan bilangan genap. Jadi bisa kita bagi keduanya dengan 4. Kenapa dengan 4? Karena 30 dan 100 itu sama-sama habis dibagi dengan 4. Jadi untuk 32 dibagi 4 itu 8, 100 dibagi 4 itu 25. Oke, dan 8 ini kalau kita kalikan dengan 12,5 itu hasilnya adalah 100. Jadi nantinya itu 100 dibagi 25 yaitu 4. 100 bagi 25 4, maka Ki kuadrat sama dengan 4, maka Ki-nya itu adalah sebenarnya plus minus 4. Kenapa? Karena untuk negatif 2 kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya juga 4, dan positif 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya juga sama-sama 4. Tapi kita menyesuaikan permintaan soal ya, option. Di option itu hanya ada positif 2, maka jawabannya itu adalah positif 2. Itu ya. Oke. Oke, Mbak Maria terjawab nggak kira-kira? Sudah Kakak, sudah. Oke. Saya juga bingung. Oke, terima kasih. Mungkin malam ini Siap. segitu dulu. Mohon maaf ya, ada beberapa miss tadi. Mohon maaf, saya juga manusia. Siap, Oke, siap. saya kembalikan ke Kak Akbar. Saya stop share sudah kayaknya. Oke, sip. Terima kasih Kak Abdan, materinya Ya, sama-sama. luar biasa. Teman-teman, rekaman malam ini akan kita share di YouTube Mata Garuda Maluku Utara. Kemudian kalau soal-soal, tadi ada yang minta soal nih Kak Abdan. Mungkin nanti dibagi di grup WA ya, WA grup untuk peserta yang pendaftaran. WA grup peserta. Terus besok juga ada nih pertemuan selanjutnya yang membahas seleksi tes bakat skolastik masih dengan Kak Abdan. Jadi besok di jam yang sama teman-teman silakan hadir lagi ya di Zoom. Linknya masih sama. Oke, kita ke pertanyaan dulu nih Kak Abdan sebelum Ya, berakhir boleh. pertemuan kita. Ini ada yang udah raise hand. Pertama mungkin dari Mbak Regita dulu. Menyambung pertanyaan di kolom chat tadi kalau nggak salah nih. Oke, baik, terima kasih Kakak atas waktunya. Saya izin bertanya tadi menyambung pertanyaan terkait dengan komparasi kuantitatif ya. Karena beberapa soal-soal seperti Bappenas itu biasanya menyediakan soal seperti itu begitu. Nah, biasanya tipe-tipe soal komparasi ini misalnya jika X sama dengan 2N plus 1 dan Y sama dengan 3N misalnya, itu N-nya itu bilangan bulat, maka X apakah kurang dari Y atau lebih dari Y atau sama dengan, jadi lebih ke komparasi seperti itu saja Kak Abdan. Nah, apakah kemarin itu juga keluar ya atau tidak? Keluar, ya. Itu nanti kita akan bahas besok malam di Aljabar. Oh, oke. Berarti memang ada ya Kak Abdan ya? Ada. Oke, makasih Kak. Oh ya, izin konfirmasi lagi, untuk ini memang ada grup WA-nya ya? Ada grup WA-nya udah saya kirim ya di linknya di grup chat ya. Oke, terima kasih Kak Langsung Akbar, diklik. terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, nanti tunggu besok ya tadi jawaban dari Kak Abdan. Mudah-mudahan besok bisa ada waktunya untuk join lagi. Oke. Selanjutnya ke Mbak Anissa. Iya, Anissa. Silakan Mbak Anissa. Halo Kak, terima kasih sebelumnya untuk Kak Abdan juga materinya jelas banget Kak. Mungkin saya ada beberapa kali minta diulang gitu. Maaf ya Kak. Tapi terima kasih Kak atas materinya dan juga atas forum yang disediakan ini seperti itu. Nah, pertanyaan saya tadi sebenarnya saya joinnya agak terlambat. Mungkin saya mau bertanya tadi sudah dikasih tahu belum ya Kak, kayak
gambaran nanti itu materinya kan ada yang numerik, verbal, pemetaan masalah. Nah, itu kira-kira berapa soalnya tiap jenisnya, kemudian berapa waktu yang disediakan. Kira-kira itu ada gambarannya enggak ya, Kak? Iya, Terima kasih sudah tadi sebelumnya, Kak. sudah saya sampaikan. Oh, Yang tadi ya Kak, yang muatan yang di awal teknis tadi, di slide, Kapten. ya sudah. Mau saya tampilkan ulang mungkin? Oh ya, oke. Berarti nanti saya bisa lihat di rekamannya ya, Kak ya. Oh iya, nanti lihat di rekamannya aja. Oke, siap. Sudah. Makasih banyak, Ya, Kakak. Saya selalu. Sama-sama Mbak. Oke. Kita langsung ke Mbak Maria. Penanya terakhir kita mungkin ya. Kalau nggak ada lagi. Mbak Maria silakan. Terima kasih. Kak, saya ingin bertanya, saya kan juga ikut latihan di buku latihan TPA. Tetapi saya bingung ini kenapa hasilnya. Saya share screen dulu ya Kak. Ini di soal itu, maaf saya tidak bisa share screen. Di soal itu setengah, ini deret juga, ya deret bilangan. Setengah, koma, titik-titik, koma 5/6, koma 1, koma titik-titik. Oh, maksudnya setengah, koma, sepertinya ada angka ya. Bukan titik-titik Kak, yang setelah setengah itu ada strap begitu. Artinya mungkin ada angka tapi tidak dijelaskan, terus dilanjutkan 5/6, koma 1, koma titik-titik. Jadi ditanya angka setelah satunya itu apa? Kalau saya lihat di buku kunci jawabannya itu 7/6, tetapi saya bingung. Bagaimana kau bisa dapat 7/6? Mohon bisa dibantu Kak. Oke, Bisa bagus. dijelaskan polanya tidak? Di kunci jawabannya. Tidak ada. Oh ya, Oh, gitu ya. ada Kak, ada. Ada polanya, pembilang, untuk pembilang jenisnya satu deret, tipenya satu larik, aturannya tambah 1. Tetapi ini digunakan 1 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak dikembalikan ke pecahan yang tadi di soalnya. Jadi saya juga bingung kok dapatnya 7/6. Mungkin sekalian di-share ininya soalnya atau gimana Kapten? Iya, Kakak ini. saya Saya lihat coba soalnya share dulu. screen, tapi tidak Oh iya, bisa kayak Yang begini saya. juga, kayak gini juga kurang efek saya juga. Tidak Oke, dapat bentar. gambar. Kayak Nanti boleh kalau seandainya diizinin besok, ini Mbak Maria share screen. Mau ditunjukin kasusnya. Oke. Iya, beliau agak bingung dengan latihan soal mandiri yang dia buat. Ya teman-teman, Dapat. kalau boleh diskusi ya. Mungkin teman-teman yang lain punya cara dan ide yang berbeda, silakan saja. ya mohon Bebas. bantuan. Matematikanya memang sulit. Gimana berarti mau share screen sekarang atau gimana nih kayak ini? Kayaknya saya sudah mau share screen. Oh, udah bisa ya. Oke. Ya, ini soalnya setengah. Belum tampil, Mbak, belum tampil. Oh ya, sebentar Kak. Sebentar Kakak. Minta maaf jaringan kami di Flores Timur. Saya kebetulan dari Flores Timur. Saat ini hujan angin, maksudnya jadi. Oh, siap. Aman, Mbak. Begitu biasa memang. Nasib tidak tentu ya. Nanti Tuhan tolong. Atau nanti kamarnya kalau besok sudah saja. gabung di grup, nanti kayaknya soalnya boleh langsung dijapi ke WA saya, bisa ya? Oh iya, oke. Oh, boleh, iya. Boleh. Nanti besok malam baru kita bahas bersama. Iya, nanti Kita ingatkan nanti besok diskusikan malam lagi. nanti saya. Iya, oke. Maaf. Oke. Japri saja. Karena ini jaringan jelek. Ya, baik Kakak. Nanti saya kirim ke grup, kemudian nanti kita diskusikan besok sama dengan teman-teman yang lain. Sip. Oke, siap. Terima Akbar kasih, mungkin Kak. Ya, mohon maaf. Akbar ya. Oke. Mungkin teman-teman buat yang mau penasaran buat WhatsApp untuk WhatsApp grup kita ini bisa lihat di
IG Forok ya teman-teman. Tadi linknya Kak Akbar salah link soalnya. Oh, salah link itu ya. Waduh. Ya, jadi Sorry, yang sorry. baru saya kirim ini bisa, tunggu ya saya coba. Link apa yang saya kirim tadi berarti? Ya di IG Forok Besi ini teman-teman bisa lihat ini linknya di sini. Jadi bisa join di sini langsung. Saya juga baru kirim tadi di kolom chat juga. Jadi kalau teman-teman mau materi hari ini bisa cek di situ. Dan nanti rekaman akan kita sebar di YouTube kami, Mata Garuda Maluku Utara. Jadi tunggu Kak Akbar yang akan upload nanti. Siap. Insya Allah malam ini ya. Oke, mantap. Thank you Kak Akbar. Oke, thank you juga Kak Syaf. Sorry tadi di awal tadi salah grup ya. Nanti teman-teman di-kick ulang dari grup itu. Sorry. Nanti linknya di Instagram Mata Garuda atau Forok Besi seperti disampaikan Kak Syaf. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi karena teman-teman kita di Indonesia Timur udah sangat larut ya. Terima kasih atas antusias dan waktu teman-teman semua. Kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada pemateri kita malam ini, Kak Abdan. Jangan lupa besok ada kegiatan yang sama, masih membahas tentang aritmatika dan deret ya, deret aritmatika. Silakan teman-teman bisa join lagi besok. Kemudian ada diskusi lebih lanjut bisa langsung di grup WA yang nanti di Instagram di linknya. Oke, itu saja. Kita akhiri saja pertemuan kita malam ini. Terima kasih semua. Mudah-mudahan tetap semangat, berjuang. Mudah-mudahan bisa lulus semua di seleksi LPDP tahun ini di gelombang ke-1 ini. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia semua. Ada Kak Hera tadi, Kak Yani, Kak Syaf, dan teman-teman yang lainnya. Tetap semangat juga. Masih ada beberapa agenda. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Silakan live. Nah, ini panitia stay. Iya, panitia gimana nih? Panitia jangan dulu pulang ya. Jangan dulu beranjak dari kursi panas. Gimana? Oh, ada yang resen ini gimana nih? Enggak, ini tadi lupa lower hand kayaknya. Udah saya ini. Sama-sama. Ya, syukur doh. Doku Matero. Ini ada yang baru gabung malahan. Jangan di-admit lagi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu besok. Besok. Oops, sorry. Stop recording.